Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliat Rifkah dengan NIM H05230668. Baik, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Dr. Evi Segarawati Abri selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Baik, untuk selanjutnya ada pun subbab yang akan kita bahas, yaitu misi pendidikan persekolahan, kemudian sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat, kemudian yang ketiga yaitu paradigma pendidikan atau pengaruh eksternal dan internal pengelolaan pendidikan. Pembahasan pertama yaitu misi pendidikan persekolahan ada 3, yaitu yang pertama pendidikan kepribadian, di mana pendidikan kepribadian ini adalah mengembangkan moralitas dan karakter siswa bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan ini membentuk warga negara yang bertanggung jawab melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan intelektual, di mana menanamkan pengetahuan dan keterampilan intelektual sebagai tanggung jawab utama sekolah. Adapun subbab yang kedua yaitu sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat, di mana sekolah akan berhasil apabila ada kerjasama dengan masyarakat, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah, yang mana sebagai satu kesatuan dari masyarakat dan keluarga yang saling berinteraksi, sehingga terbentuklah suatu sistem sekolah. Sistem sekolah ini bisa terwujud jika adanya interaksi sosial yang khas. Adapun analisis perwujudan sistem sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh yang pertama, memiliki suatu penghuni yang tetap. Yang kedua, memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah. Yang ketiga, memiliki inti jaringan hubungan sosial. Yang keempat, mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah. Dan yang kelima, memiliki suatu jenis kebudayaan atau subkebudayaannya tersendiri. Menurut Mindosky, ada 7 sistem nilai dan kebudayaan yang secara universal dikembangkan, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua sistem teknologi, yang ketiga sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi, yang keempat organisasional, yang kelima sistem pengetahuan, dan yang keenam religi, dan yang terakhir yaitu kesenian. Kemudian selanjutnya yaitu paradigma pendidikan atau pembelajaran, di mana paradigma atau kerangka berpikir disebut juga mainstream, adalah bagian dari sistem berpikir yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan paradigma diharapkan dapat tercipta sistem dan pola pikir yang lebih mendekati ke pola yang diharapkan atau diidealkan. Filosofi pendidikan menurut konsep Renstradinas pendidikan berdasarkan atas aspek universalisme, yaitu aspek yang didasarkan atas 4 paradigma, yaitu yang pertama, pemberdayaan manusia seutuhnya, yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat yang berpusat pada peserta didik, yang ketiga, pendidikan untuk semua, dan yang terakhir, pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan atau pembangunan yang berkelanjutan. Dengan landasan 4 aspek tersebut, maka diharapkan proses internalisasi nilai betul-betul dapat tercipta secara utuh. Kemudian, subbab selanjutnya yaitu pengaruh internal dan eksternal dalam pengelolaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya yang pertama yaitu pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, pengaruh eksternal adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini. Akibat adanya pengaruh tersebut secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Ki Hajar Dewantara mengingatkan agar menerapkan strategi trikon dalam pengelolaan pendidikan, yaitu adapun strategi trikon itu yang pertama yaitu konvergen. Maksudnya agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, artinya dapat seimbang dengan kualitas pendidikan negara-negara maju. Maka sebaiknya adanya adopsi nilai yang dipinjam dari budaya barat, meskipun harus diadakan filter dalam penggunaannya. Yang kedua, konsentris. Maksudnya bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak belakang dari kebudayaan yang me-Indonesia,
sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi bangsa. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kontinuitas. Maksudnya bahwa pendidikan di Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas tadi yaitu yang pertama, visi dan misi pendidikan sekolah terhimpun dalam pendidikan kepribadian, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan intelektual. Yang kedua, peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang oleh Malinowski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh eksternal dalam hal pendidikan adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasarwarsa ini dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan pengaruh internalnya adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.